Kapal Munzalan, Kalimantan Barat. Jadi masjid ini dalam gang, sempit, kecil. Ukurannya 11 meter kali 17 meter. Dulu di awal-awal masjid ini kita tidak punya jamaah karena kiri kanan, samping kiri kanan non-muslim. Maka untuk mengakomodir jamaah, kami memberikan pelayanan di masjid ini, menjemput jamaah ke rumahnya. Pakai mobil, pakai bus waktu itu. Bisnya Munzalan. Bang Nur Hasan yang jemput, saya yang ngisi kajian. Dijemput ke rumahnya, dikasih makan di masjid, selesai diantarkan balik. Ternyata sunnah itu berlaku berulang-ulang dengan izin Allah. Sampai akhirnya Munzalan dengan izin Allah dititipkan Allah amanah mobil-mobil yang banyak. Ada mobil pick up, ada mobil truk, ada mobil bus, sampai bahkan beberapa mobil-mobil yang bagi orang itu mobil mewah. Itu tidak dibeli, tapi itu dikasih oleh jamaah wakaf. Nah, maka abang kakak semuanya untuk apa mobil-mobil itu? Untuk mensupport dakwah. Jadi ada yang mau nikah, ada yang mungkin mau pergi ke luar kota, kita menyambut tamu dan lain-lain. Jadi masjid punya mental melayani. Masjid berkontribusi. Masjid nolong orang. Itulah fungsi kendaraan-kendaraan yang ada di masjid ini untuk menjembatani amal soleh kebaikan, termasuk mengantarkan beras yang sudah ratusan ton setiap bulannya atas izin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ngurus masjid ini benar-benar hidayah dari Allah, petunjuk mahal. Karena nggak semua orang diizinkan Allah untuk mau jadi ormas atau orang masjid. Ayah bunda, banyak orang hari ini bisa mati kutu, bisa jadi tanda kutip bodoh mendadak ketika berhadapan sama orang kaya yang modalin dia. Langsung jadi orang bodoh. Nunduk-nunduk, disuruh ngapain aja mau. Disuruh nunda sholat mau, disuruh mungkin nggak ngangkat telepon ibunya mau. Kenapa? Karena sedang berhadapan sama orang kaya. Pada Allah, orang kaya itu yang membuat dia jadi pejabat. Orang kaya itu membuat dia jadi orang penting. Orang kaya itu yang membuat dia jadi orang yang dihormati. Maka dia akan hormat dan respect sama orang kaya itu. Padahal duitnya pasti terbatas. Paling cuma 100 miliar, keren-keren lah 1 triliun. Tapi celakanya, orang kaya itu nggak bisa ngasih dia panjang umur. Orang kaya itu nggak bisa ngasih dia kemuliaan. Orang kaya itu nggak bisa ngasih dia ketenangan. Orang kaya itu nggak bisa ngasih dia keberkahan. Dan amat sangat bodoh sekali kalau manusia yang hidup di dunia ini mau jadi perbudak sama orang kaya itu. Kenapa nggak nampak? Kenapa nggak terasa? Kenapa nggak bisa dirasakan? Karena selama ini barometer mulia, barometer sukses hanya dilihat dari harta. Kalaulah kemuliaan itu dinilai dari harta, harusnya yang masuk surga namanya Korun. Tapi Korun tidak masuk surga. Kalau jabatan itu barometer kemuliaan, maka yang masuk surga adalah Firaun, Namrud.
Tapi ternyata Korun dan Namrud tidak masuk surga. Ada orang-orang yang tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langitnya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah, saya diizinkan Allah untuk bertemu dan dipertemukan Allah dengan seluruh keluarga besar ormas, orang-orang masjid yang ada di Lampung. Saya punya istri orang Lampung, dan selama di Lampung seringnya makan bakso Sony. Habis itu pulang ke rumah lagi. Udah, itu aja, nggak ada kerja lain. Sembunyi memang, karena di sana, di rumah ibu, di Lampung, saya mendiamkan diri. Tapi ternyata kemarin ketangkap juga di salah satu masjid di Sukabumi, disuruh ngisi. Bapak Ibu, abang kakak yang dirahmati Allah, saya sering bilang kalau saya ngisi, siap-siap pasang sabuk pengaman. Jadi saya lihat wajah-wajahnya orang-orang tua, Bapak Ibu di sini, nggak sampai rasanya mulut saya mau menyampaikan materinya. Saya ngomong yang lembut-lembut aja. Kalau yang udah pernah ikut materi saya, pasti tahu. Apalagi di sini banyak ustadz-ustadz, banyak orang alim, banyak orang soleh. Saya hanya pengen nyampaikan, ngurus masjid ini sepi pujian. Ngurus masjid ini sepi apresiasi. Kalau antum ngurusin masjid, berharap dapat apresiasi manusia, saya sarankan bikin surat pengunduran diri. Salah besar. Bukan di sini tempatnya. Jangankan antum salah, antum benar aja, ada yang nggak suka. Bapak Ibu yang baik, ayah bunda, para ustadz, para guru yang dirahmati Allah. Memang Allah bilang di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajid Allah. Itu aja udah sindiran telak buat kita semua. Sesungguhnya orang-orang yang pantas dan layak memakmurkan. Ternyata Allah tidak bilang innama yabni masajid. Sesungguhnya yang membangun masjid. Perintahnya itu memakmurkan masjid, bukan bangun masjid. Jadi selama ini yang fundraising ganti karpet, ganti keramik, ganti mimbar, itu belajar dari mana? Saldo ratusan juta, tapi tetangga sebelah kelaparan. DKM-DKM-nya itu kan singkatan dari Dewan Kemakmuran Masjid, bukan Dewan Kehancuran Masjid. Kenapa anak muda nggak mau ke masjid? Karena bisa jadi ada oknum-oknum yang galak sama anak muda. Baru nanti nyalah-nyalahin. Anak muda zaman sekarang susah diajak ke masjid. Kalau saya pakai bahasa Pontianak, kau tuh yang bermasalah. Ente takmirnya yang harus muhasabah. Kalau kita suka mancing ikan, kita suka makan, misalnya makan bakso. Kalau mau mancing, nggak akan mungkin umpannya pakai bakso. Kita pasti cari umpan sesuai dengan yang disuka oleh ikan. Sebagai orang yang sehat, kita tahu yang kita mau pancing, tanda kutip, adalah anak-anak muda. Maka bawa mereka, rangkul mereka untuk menuju ke masjid dengan hal-hal yang mereka suka. Bukan berarti harus ngidupin musik dalam masjid, enggak. Ada pancingan yang pasti laku, yaitu makan-makan. Saya dulu dengan izin Allah bersama teman-teman merintis Masjid Kapal Menjalan, itu nggak ada santrinya. Mohon maaf ya, yang lewat tuh anjing, angsa, karena di kiri kanan non-muslim.
Tapi Masya Allah, tabarakallah, hari ini dengan izin Allah, masjid kecil kami di dalam gang, 11 kali 17 meter, atas izin Allah, sekarang membersamai dakwah bersama para masjid, kurang lebih ada 450-an se-Indonesia, 450-an masjid. Kemudian juga membersamai pondok pesantren, kurang lebih 4.000 pesantren. Santri kita ada 300.000 anak yatim penghafal Quran seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Dan masjid kecil dalam gang itu, alhamdulillah atas izin Allah, hari ini netes bergerak untuk memberi makan para santri penghafal Quran di lebih dari 80 kota se-Indonesia. Masya Allah, tabarakallah, hadza min fadli Rabbi. Masjidnya boleh kecil, tapi fungsinya harus besar. Jangan sampai masjidnya besar, fungsinya kecil. Orang nggak bangga. Ini suara saya di sini agak putus-putus. Apakah teman-teman Bapak Ibu semuanya mendengarkan suara saya putus-putus juga? Atau jelas? Jelas. Alhamdulillah, Ustaz. Oke. Bapak Ibu yang baik, ini banyak ustadz-ustadz. Saya udah kenyang rasanya ngomong lembut-lembut ataupun mungkin diangkat-angkat. Umat ini kebanyakan gula, jadi pada kencing manis. Masya Allah. Jadi yang gila pujian makin nggak tahu diri, yang salah nggak mau muhasabah. Orang nyumbang di masjid, lalu berharap infaknya mengalir. Terus ada oknum, saya bilang oknum ya, yang numpuk-numpuk saldo. Apa yang diharapkan dari numpuk saldo itu? Coba aja jujur tanya sama umat ini. Kemarin ada video yang viral tuh kan, yang hantu sama ngurus masjid itu, yang endingnya ada anak yatim meninggal. Kira-kira kalau nanti ada orang meninggal karena kelaparan atau mungkin kesusahan, kira-kira takmir masjidnya dihisap Allah nggak ya? Orang-orang yang terlibat di dalamnya, kira-kira dihisap Allah nggak ya? Ada nggak celah kita bisa lepas dari mahkamahnya Allah? Bapak-bapak yang punya jabatan, yang punya wewenang, yang bisa tanda tangan. Tanda tangannya itu apa selama ini? Tanda tangan itu bisa menyelamatkan Bapak dari neraka, tapi justru tanda tangan itu juga bisa masuk Bapak ke dalam neraka. Maka buat para pejabat hari ini, amalannya itu bukan puasa, sholat duha, itu amalan orang Islam. Nggak perlu jadi bupati, nggak perlu jadi gubernur untuk sholat, puasa, zakat, duha. Amalannya gubernur itu, amalannya bupati itu adalah tanda tangan. Memberikan himbauan, mengajak umat kembali ke masjid. Jadi umat ini dibawa kemana, Ustaz? Dibawa ke masjid. Kenapa? Karena memang satu-satunya tempat yang paling aman di muka bumi ini ya masjid. Gimana mau ke masjid? Orang lagi sholat isya baru berdoa udah dimatikan lampunya. Orang datang ke masjid langsung horor tulisannya, dilarang tidur di sini. Waktu mau beli karpet minta-minta sama jamaah, mohon dukungan jamaah untuk pembelian karpet. Giliran karpetnya udah kebeli, jamaahnya nggak boleh istirahat di situ. Ini apa nggak punya malu, atau emang nggak tahu malu, atau emang ilmu warisan dari zaman dulu. Tapi sebentar, saya belum mau lanjutkan. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu apa nggak apa-apa saya ngomong kayak gini? Kalau nggak, kita berhenti aja. Lanjut.
Lanjut Ustadz. Lanjut. Lanjut. Sip, paham Pak Ustaz. Lanjut Ustaz, bismillah coba. Sesuai perkembangan kok. Tetap tenang. Lanjut. Lanjut ya. Coba jujur, Bapak Ibu. Saya mau tahu dulu, apa yang ada terlintas di otak Bapak Ibu ketika dengar nama masjid? Ayo, jujur aja. Bapak Ibu dengar masjid, dengar dewan masjid, dan seterusnya, atau masjid lah. Bapak Ibu terlintas apa di otak Bapak Ibu semuanya? Ada rokat. Ayo. Tuh. Pintunya terkunci. Ayo, keluarin aja semuanya, saya pengen dengar. WC-nya dikunci. Ataupun suara, silakan. Tidak boleh tidur. WC dikunci, nggak boleh tidur, toilet digembok, sajadah berpasir, pengurus tidak bersahabat, tempat duduk kotor. Ayo terus. Minim. Anak kecil diketai. Iya. Anak kecil bentar. Mestinya bagus. Dilarang Pengurus bawa masjid anak kecil. mestinya bagus, jamaahnya nggak ada. Masjidnya bagus, jamaahnya nggak ada. Ya, benar. Dalam pemanfaatan rokat. Isinya Sholat Ustaz. Nah, oke. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang baik, dengar suara saya ya. siap. Dengar Ustaz, jelas. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya. Ada yang bisa bantu saya buka Quran surat 72 ayat 18. Di sini yang ikut Islam semua kan? Berarti kalau orang Islam percaya sama Quran ya. Coba buka Quran surat 72 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillah. Saya ulang sekali lagi. Wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah, ada dua arti di situ. Satu, sesungguhnya masjid itu untuk Allah. Yang kedua, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kira-kira kalau orang yang nggak sekolah paham nggak maksudnya ini? Untuk Allah dan kepunyaan Allah. Bagi siapa ownernya masjid? Allah. Bapak Ibu, siapa yang memiliki masjid? Harusnya kan Allah kan? Berdasarkan Quran tadi, Benar Ustaz. berdasarkan Quran tadi, harusnya yang punya masjid Allah. Berarti orang yang datang ke masjid adalah hambanya Allah. Terus yang dikasih amanah untuk ngurus masjid kan judulnya pelayan. Kenapa kok yang petantang tenteng pelayannya ya?
semuanya. Tapi ini pasti ada yang salah. Ramah orang muda. Ramah musafir. Ramah anak-anak. Ramah tetangga sekitar. Ini nggak bisa pakai teori, ini harus langsung praktek. Bagaimana memulainya? Ada kekuatan besar yang hari ini lupa diberdayakan. Apa kekuatan besar itu? Kekuatan emak-emak. The power of emak-emak. Saya pernah coba modal 200.000, kita bikinin program. 200.000 bisa ngasih makan 40 orang. Apa lauknya Ustaz? Telur dadar, ikan asin, singkong ubi, daun singkong rebus, sambal terasi. Itu yang makan lahap dan nambah-nambah. Jadi emak-emak ini diajak untuk masak-masak, ajang aktualisasinya di masjid. Contoh sederhana, hari Kamis malam Jumat. Kan ada yang suka yasinan, ada juga yang baca Al-Kahfi. Terserah lah ya, kita nggak debat ya, nggak debat yasinan, nggak debat Al-Kahfi. Yang mazhabnya Al-Kahfi boleh, silakan, monggo. Yang maunya masih yasinan karena masyarakat itu familiar dengan Al-Kahfi, silakan. Yang penting baca Quran, baca suratnya surat Al-Quran, bukan surat utang atau surat tanah. Jadi nanti sholat maghrib berjamaah, habis maghrib berjamaah sambung dengan baca Al-Quran, Al-Kahfi, lalu selesai sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya makan. Dan Bapak Ibu nanti akan lihat bagaimana perubahan itu terjadi. Jadi kalau buka Quran, surat Al-Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, saya nanti dengan tim akan bantu untuk menjelaskan. Kita udah bikin kurikulum setahun. Jadi nggak bisa dengerin Zoom cuma satu kali terus nyelesain masalah umat. Masalah ini. Karena rumusnya begini Bapak Ibu. Ikut saya dulu ya. Nah, ini dulu jawab untuk semuanya. Tadi ada yang tanya-tanya kan? Nah, sebelum ditanya, saya jawab dulu. Ini rumus dasar. Yuk semuanya baca tulisannya. Atau di copy paste tulisan itu. Saya pengen memastikan semuanya baca. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti. Wah, yang sampai copy paste sampai sepanjang-panjang itu. Kenapa harus di copy paste? Karena ini rumus dasar ngurus masjid. Nggak perlu orang pintar, nggak perlu profesor doktor. Yang diperlukan adalah orang yang punya niat. Karena saya banyak ketemu orang pintar juga nggak ngapa-ngapain. Tentu itu orang pintar yang ada di Samudra Atlantik ya, bukan di Lampung, bukan di Indonesia. Karena dunia ini tidak kekurangan orang pintar. Dunia hari ini kekurangan orang benar. Kenapa gitu Ustadz? Ya, ada yang kerja sedikit, bicaranya banyak.
Ada yang bicaranya banyak, kerjanya sedikit. Ada yang sedikit bicara, sedikit juga kerjanya. Ada yang banyak bicara, banyak juga kerjanya. Terus ada banyak. Kalau negara kami, masuk yang mana? Oh, negara Anda kuadran yang kelima. Nggak masuk 4-4-nya. Kan ada yang banyak bicara, banyak kerja. Sedikit bicara, sedikit kerja. Banyak kerja, sedikit bicara. Sedikit bicara, sedikit kerja. Kalau negara Anda masuk yang mana? Dia bilang negara Anda nggak masuk semua kuadran. Kok bisa begitu? Karena negara Anda lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Baik Bapak Ibu semuanya, harap bersabar, kita masih menantikan materi selanjutnya. Boleh Bapak Ibu juga masih mengingatkan teman-teman yang belum bergabung diajak. Benar nggak kira-kira yang saya sampaikan tadi? Lain Benar, yang Ustaz. dibicarakan, lain yang dikerjakan. Fakta atau mitos? Fakta. Coba lihat. Saya ini kadang-kadang mau ngomong tuh, banyak masih saya rem-rem. Nah, takut ini videonya keputar di tempat lain atau dipotong-potong orang. Kita di internal kita sesama muslim aja harus banyak kita muhasabah. Makanya Allah belum kasih kemenangan buat kita. Gimana mau menang? Kita punya, sorry ya, saya tulis aja di sini, nggak sampai saya nulisnya. Ada PLTID. Tuh, Bapak Ibu, copy paste. Coba di copy. Energi terbesar kita itu. Fakta atau mitos? Coba jawab. Benar nggak? A. Gimana mau maju? Kalau di atas sombong, kalau di bawah sombong, kalau di bawah iri, dengki. Lihat teman beli kulkas, dia yang panas dingin. Temannya beli mobil, dia masuk mobil. Mobil, ambulan. Temannya naik pangkat, dia naik juga. Tensi darahnya. Kalau ini nggak disampaikan, saya takut saya nanti dihisap sama Allah. Paling nggak saya sudah sampaikan. Kalaupun nanti apa yang saya sampaikan membuat ada yang tersinggung atau nggak terima, saya sudah lepas. Yang ingin saya sampaikan adalah, Bapak Ibu hari ini dikasih hidayah oleh Allah, dikasih kesempatan untuk mengurus masjid, tebal-tebalkan hati, tebal-tebalkan telinga. Karena pujian manusia nggak bikin kita mulia, caci maki manusia nggak bikin kita hina. Yang bisa memuliakan dan menghinakan cuma Allah saja. Nih,
copy paste lagi. Dah. Kenapa takmir masjidnya harus tebal hatinya, harus tebal telinganya? Karena memang peradaban besar lahir dari masjid. Gimana mau lahirkan peradaban takmirnya manja? Gimana kalau sama takmir saling iri dengki, dua-duanya kesetanan? Sorry to say. Setan itu berbentuk jin dan manusia. Apa fungsi sholatnya selama ini kalau hatinya masih iri dengki? Maka tadi saya bilang, ini saya baru bicara tentang Pak takmirnya dulu. Jangan sampai DKM yang sering disebut-sebut DKM itu berubah maknanya jadi Dewan Hancuran Masjid. Jumlahnya banyak masjid di Indonesia, lebih dari 1 juta. Tapi kok nggak ada fungsinya sama sekali. Seolah-olah kayak nggak ada efek. Na'udzubillah min dzalik. Pasti ada yang salah. Dalam Islam ada 2 jenis masjid. Ada masjid diror, ada masjid usisa ala taqwa. Yang mana masjid kita? Kalau masjid usisa ala taqwa, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Di dalamnya ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Berarti dia orang yang kotor, banyak dosa, banyak maksiat di masa lalu, pengen mensucikan dirinya di masjid. Nah, kalau masjid diror, ya tinggal kita pahami sebaliknya. Masjid yang tujuannya pecah belah, masjid yang di dalamnya banyak orang-orang yang merasa dirinya paling suci, yang lain neraka semua, yang lain haram semua. Ini masalah. Tapi tenang saja Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, masih ada harapan, masih ada harapan. Selama kita masih mau bersungguh-sungguh melayani, berkhidmat, menganggap jamaah masjid itu sebagai tamu-tamu Allah yang pantas untuk dimuliakan. Bisa jadi itu orang yang baru pertama kali ke masjid. Bisa jadi itu orang yang baru masuk Islam. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang mungkin baru pertama kali melangkahkan kakinya ke masjid. Kita datang dengan pelayanan, dia akan terkesan. Sebagaimana tempat-tempat maksiat itu sungguh-sungguh dan serius melayani customernya. Masa kita nyambut tamu orang yang datang ke rumah Allah dengan ketus? Akhirnya tadinya orang tuh gak niat mau ke masjid, karena pelayanannya baik, pelayanannya bagus, akhirnya jadi semangat ke masjid. Kita takmir masjid dapat pahala. Jadi Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini baru pembukaan. Innal hamdalillah, baru segitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan teknis kita akan dampingi. Banyak coach-coach, guru-guru yang akan mendampingi. Bukan orang yang cuma bisa ngajar, tapi sudah punya masjid dan sudah praktek. Dari mulai anak muda, kita bikin masjid dengan izin Allah sudah lebih dari mungkin 30 atau 40-an masjid dengan pola dan software yang sama. Yaitu masjid yang romantis, ramah orang muda, ya kan? Ramah musafir, ramah anak-anak dan tetangga sekitar. Kami di Munzalan dengan izin Allah punya tetangga 9 yang muslim. Sisanya non-muslim, 97% non-muslim. Alhamdulillah dengan izin Allah, masjid kita nggak punya musuh. Nanti Bapak Ibu bisa nonton video ini yang saya sampaikan ya. Di copy, nanti dibuka di handphone masing-masing setelah selesai event. Jadi Bapak Ibu semua bisa bangun masjid, insya Allah menjadi tempat yang dimakmurkan Allah, semua bisa jadi orang masjid, ormas. Kalau masjid yang besar atau masjid yang ada belum kooperatif, saran saya tuh mulai dari surau, karena peradaban besar dimulai dari masjid. Dan terakhir yang pengen saya sampaikan, pertolongan Allah dekat sekali untuk orang yang bertaubat. Dan kalau mau mengakses pertolongan Allah di tempat terbaik itu bernama masjid. Ayo ke masjid,
ayo ke masjid. Bapak Ibu yang jadi takmir masjid, siapkan pelayanan terbaiknya. Kita di Munzalan kita siapin es krim, kita siapin bensin, kita siapin wifi. Orang yang mau nikah kita siapkan, bahkan mobil Alphard yang kita punya ada 3, itu kita pakai untuk bawa pengantin. Nggak bayar, nggak sewa, orang punya masjid. Wa annal masajida lillah. Ulang lagi sekali lagi Bapak Ibu, masjid itu punya siapa? Allah. Yuk jawab semuanya. Maka kita ini cuma operator, jangan sombong, jangan petantang tenteng. Saya pernah masuk ke satu masjid, saya nggak sebut lah, mungkin itu di luar angkasa gitu. Saya lagi bawa anak saya, tiba-tiba imamnya bilang gini, buat yang bawa anak, silakan sholat di luar. Coba lah. Untunglah telinga saya ini tebal, saya biarin aja. Kalau sempat dia ngelabrak saya, tapi ternyata nggak berani juga. Udah kesel banget waktu itu. Setelah saya bilang masih di luar angkasa. Semenjak itu saya pasang ya Allah, semoga nanti suatu saat Allah takdirkan saya bisa ngurus masjid yang itu bisa ramah anak-anak. Masjidnya bersih, masjidnya ramah musafir, masjidnya nggak horor. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah takdirkan ada di Masjid Kapal Munzalan. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu apa yang didapat. Sekali lagi saya bilang materi ini baru pembukaan bermukadimah. Nanti kalau Bapak Ibu mau belajar yang serius, kita siapkan platformnya. Sungguh-sungguh. Ada kita siapkan kurikulumnya. Ada tim Masjid Enterprise. Alhamdulillah dengan itu sudah lebih dari 400 masjid yang sudah bergabung bersama kita dan sudah mengikuti pelatihannya. Atas izin Allah, ada banyak perubahan signifikan di masjid tersebut, termasuk juga perubahan dari jamaahnya, kemakmurannya, dampaknya, dimensi sosialnya, dan segala macamnya. Sekali lagi, materi saya malam ini baru pemanasan aja untuk ngasih tahu banyak goncangan-goncangan. Maka nanti kalau udah masuk ke seminar yang sesungguhnya, di pelatihan yang sesungguhnya, Bapak Ibu siap-siapkan sabuk pengaman. Berkah selalu. Terima kasih. Semoga Allah muliakan kita. Dan Bapak Ibu ada berita bahagia, ada satu berita yang saya rasa ini harus jadi semangat kita semua. Nanti kata Allah, di padang mahsyar akan ada naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Salah satu orang yang dinaungi Allah saat tidak ada naungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan rumah Allah. Karena rumah Allah Baitullah. Baitullah adalah bait artinya tempat kembali. Bait itu rumah. Baitullah berarti tempat orang kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita menjadi ormas atau orang masjid, kita memfasilitasi orang untuk kembali kepada Allah, kita dapat naungan di padang mahsyar nanti insya Allah. Karena yang berjanji adalah Allah lewat baginda Rasulullah. Saya yakin dan sangat percaya hadis itu benar, hadis itu nggak mungkin bohong, hadis itu bukan hoak. Maka buat Bapak Ibu yang hari ini mengurus masjid, tetap semangat, tetap istiqomah, jangan berhenti, jalan terus. Kalau ada yang caci maki biarin aja. Ingat, pujian manusia nggak bikin kita mulia, caci maki manusia nggak bikin kita hina. Jangan terlalu fokus dan jangan pedulikan vokalis-vokalis masjid. Tahu nggak vokalis-vokalis masjid? Kenal nggak vokalis-vokalis? Yang kalau musyawarah, yang kalau rapat, suka banyak ngomong itu loh. Usul. Saran. Dia yang paling ribut. Giliran eksekusi dia nggak ada. Kalau orang lain yang ngasih ide, dia nggak terima. Namanya vokalis-vokalis. Jangan dipeduliin, biarin aja. Tebal-tebal hati, tebal-tebal telinga. Tolong semua takmir masjid, saya yakin di sini pasti ada yang baik-baik. Pasti banyak orang-orang baik di sini. Biarin aja vokalis-vokalis itu. Lawan dengan kebaikan.
Jangan antum lawan dengan kata-kata yang kasar, biarin aja, nanti dia tumbang sendiri. Banyak omong, banyak komplain, kerja nggak ada. Bacot aja. Dah, buat semua takmir masjid hari ini, ormas, bismillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Fokus aja, fokus. Netes, bismillah. Ingat tadi saya bilang, nih, kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Ya orang punya hak untuk ngomong apa aja, tapi antum juga punya hak untuk tidak mendengarkan. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Semangat Bapak Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan pusing apa kata orang. Jalan aja terus. Bismillah, Allah pasti tolong. Allah pasti mudahkan. Allah pasti bukakan jalannya. Selama niatnya karena Allah, maka Allah dan malaikatnya akan turun membantu antum dan membantu kita semuanya. Barakallahu fikum. Tetap semangat. Allah yang menjamin orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid dapat naungan. Bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia ini sudah dapat naungan. Insya Allah. Maka tetap semangat. Jalan terus. Jangan pedulikan para vokalis-vokalis itu. Biarin aja. Biarin aja. Oke? Sip. Dah, itu dulu. Oke, materi saya itu dulu. Bukan itu saja. Itu dulu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Habis ini insya Allah ada Pak Yai Bung Ben, saudara dan sahabat serta guru saya yang akan menyambung untuk menjelaskan apa program yang bisa kita kolaborasikan bersama. Jazakumullah khairan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair Ustaz atas penyampaian yang luar biasa. Selain memberikan muhasabah kepada kita semua, juga memberikan spirit harapan baru ya. Bapak Ibu ya. Insyaallah menjadi usaha dalam menyatukan kembali kerinduan universal Al-Masjid sebagai pusat lahir dan berkembangnya peradaban umat. Baik Bapak Ibu semuanya, ini baru materi awal ya, memang baru mulai. Dan jangan sampai kita ketinggalan materi selanjutnya, karena bisa dibilang ini materi langka, dan ini merupakan kerinduan umat. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyimak materi selanjutnya, materi kedua. Materi yang akan membuka wawasan, membuka mata kita, bahwa masjid-masjid di rumah kita bisa lebih maju lagi, lebih dicintai, dan lebih dirindukan oleh umat. Dan insya Allah pada kesempatan sesi kedua akan disampaikan oleh Ustadz Beni Sulastio, atau biasa lebih suka disebut Bung Ben, dengan tema transformasi masjid makmur berkah berlimpah. Bagaimana Bapak Ibu semua, siap untuk menyimak? Boleh chat siap. Dan sudah tidak sabar lagi tentunya kita ini menyimak Bung Ben. Mari kita sambut Bung Ben dengan takbir. Allahu Akbar. Silakan Bung Ben. Allahu Akbar. Mana? Baik. Masya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadana li hadama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya hormati Pak Yai Lukman, Gurunda yang kita cintai bersama. Yang saya muliakan Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DMI atau yang mewakili, yang saya muliakan sahabat-sahabat pengurus KPW Masjid Enterprise Provinsi Lampung dan sahabat-sahabat Ormas Indonesia yang bersama kita pada hari ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan salam takzim kepada Gurunda Ustaz Lukman Hakim yang masih ada bersama kita pada hari ini.
Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas sahabat-sahabat penyelenggara kegiatan ini. Kecil ya suaranya? Sebentar. Ya, sekarang sudah kedengaran ya? Sudah lebih keras, Ustaz. Oke, baik. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggara kegiatan ini, lebih khusus kepada teman-teman KPW Masjid Enterprise Provinsi Lampung yang telah menyebarkan undangan, memberikan informasi yang Masya Allah untuk bergabung dalam seminar pada malam hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya hanya meneruskan saja mentransmitter apa yang saya dapat dari guru-guru saya di Masjid Kapal Munjalan. Di Masjid Kapal Munjalan itu kita punya 2 orang guru, ya, To'aji dengan To'ya. Yang tadi kami menyebutnya To'aji. Nama lengkapnya Kiai Haji Lukmanul Hakim. Kemudian To'ya itu nama lengkapnya adalah Haji Muhammad Nur Hasan. Di samping kedua orang itu ada satu lagi yang namanya Bang Adi Pratama Larisindo atau yang disebut dengan Kiai EN. Sahabat-sahabat sekalian, kami menyebut sebagai Kiai bukan dalam rangka untuk mengatakan bahwa kami ini adalah pemuka agama, tidak sama sekali. Kiai itu adalah sebuah sebutan seperti kalau misalnya di Kota Pontianak itu ketua. Jadi ini dalam rangka untuk menekankan bahwa kita sedang berjamaah dalam muamalah, berjamaah dalam Baitullah, berjamaah dalam segala hal berkaitan dengan dakwah Islamiyah. Saya ingin menyampaikan izin pada Gurunda Ustaz Lukmanul Hakim untuk menyampaikan materi ini tentang transformasi masjid. Ya. Siap. Izin Bang Ben. Ya. Izin Mas Agung untuk saya screen ya. Silakan, Ustaz. Ya. Silakan Bung Ben. Pada materi yang sebelumnya pada seminar sebelumnya saya sudah banyak cerita tentang apa itu Masjid Kapal Munjalan. Saya pikir nggak perlu lagi kita ulangin lagi ya. Sepertinya sudah sebagian besar yang terlibat dalam seminar ini sudah pernah mendengar Masjid Kapal Munjalan. Nanti tinggal share lagi materinya bagi yang belum ikut. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang transformasi masjid sebagaimana tema kita pada hari ini. Tadi tentang spiritual, kenapa, mengapa, strong way sudah disampaikan oleh Gurunda Ustaz Lukmanul Hakim. Tentang masjidnya kita, masjid itu adalah milik Allah, ya. Nah, sekarang kita bicara agak sedikit teknis karena memang saya orang teknis, ya. Maka saya akan sampaikan tentang bagaimana kita bisa bertransformasi, ya. Baik sahabat sekalian, sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan bahwa masjid itu ternyata bergerak, teman sekalian. Masjid itu bertumbuh, ya. Karena bergerak dan bertumbuh, dia bagaikan hidup, ya. Padahal benda mati, ya. Masjid adalah awal peradaban. Masjid adalah awal pergerakan, bukan akhir dari pergerakan. Kebanyakan kita mengatakan ketika masjid sudah berdiri, itulah akhir dari pergerakan kita. Padahal ketika dia berdiri, ya kan, itu adalah awal dari pergerakan kita. Maka masjid kita harus bergerak, harus bertumbuh. Tak boleh diam, ya, tak boleh berhenti, ya. Yang keempat, masjid adalah sarana, ya, sarana pergerakan. Ya, sebagai sarana maka dia adalah alat. Ya, siapa yang menggerakkan? Tentu saja kita, tentu saja manusia. Ya, nah ini yang akan kita bahas dalam materi pada malam hari ini. Lalu mengapa masjid? Ya, karena masjid adalah rumah Allah. Ya, mereka yang menggunakan sarana ini maka menggunakan sarananya Allah. Karena dia rumah Allah, maka dia penuh berkah. Yang kedua, masjid itu abadi. Ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana masjid itu abadi. Ya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim membangun peradaban dengan masjid. Ya. Ibrahim ini adalah ayahnya para nabi. Ya. Membangun masjid berkolaborasi, berkoalisi dengan keluarganya. Ya. Yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ya. Rasulullah baginda kita, junjungan kita, juga membangun peradaban melalui masjid. Nanti kita akan jelaskan. Para sahabat membangun peradaban dari masjid. Ya. Para ulama membangun peradaban Islam di Nusantara dengan masjid.
Nah, ini adalah pesan dari Gurunda, Ustaz Ramadan Hakim yang selalu beliau ulang-ulang, ya. Mengapa masjid? Karena tak ada peradaban yang berhasil dibangun lewat ruko, lewat sekretariat, apalagi warung kopi, ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, saya perlu jelaskan sedikit, ya, bahwa dalam masa modern ini sudah banyak partai politik yang sangat hebat, yang punya sekretariat, tak ada jejaknya. Tapi masjid-masjid, Masya Allah, Tabarakallah, sampai sekarang masih utuh. Ya, nanti kita akan jelaskan. Inilah mengapa kita memilih masjid sebagai sarana pergerakan kita, sebagai sarana perjuangan kita. Tapi masjid ini bukan sekedar bangunan. Masjid ini adalah sarana perjuangan. Ya, rumah Allah. Baik. Sekali lagi saya tekankan, masjid bukanlah bangunan, tapi fungsi dan kontribusi. Ya. Kenapa ini harus kita tekankan? Karena teman-teman memandang masjid baru sekedar bangunan. Ini problem. Kalau misalnya kita menganggap sebagai masjid adalah sebuah bangunan, maka kita akan berlomba-lomba untuk bermegah-megahan. Kita coba lihat masjid yang menjadi cikal bakal peradaban Islam. Ya, ini adalah Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram. Awal hanya untuk batu saja. Ya. Ini disebut dengan Masjid Al-Haram. Ya. Coba lihat di kuadran yang sebelah kanan, dia mulai bertumbuh semakin besar. Ya. Kemudian semakin besar, semakin besar. Ya. Apakah sebelum ada bangunan seperti ini bukan disebut dengan Masjid Al-Haram? Tetap namanya Masjid Al-Haram. Oke? Jadi jangan berpikir bahwa masjid itu adalah bangunan. Maka kemudian, ya, guru-guru kami di Masjid Kapal Munjalan tak sibuk membangun, membesar-besarkan masjid, meninggi-tinggikan masjid, mengganti lantai-lantai masjid. Yang disibukkan, ya, para guru-guru kami di Masjid Kapal Munjalan, ya, adalah menjadikan masjid, ya, agar dapat berkontribusi dan berfungsi banyak untuk masyarakat. Agar dia berfungsi dan berkontribusi, maka, ya, yang ditekankan adalah manusianya. Maka masjid adalah alat perjuangan untuk membangun manusia. Agar supaya apa? Agar supaya masjid-masjid kita bisa bergerak dan bertumbuh, bisa berkontribusi buat masyarakat. Oke, ini frame berpikirnya. Lanjut. Kita coba lihat. Ya. Ini adalah Masjid Nabawi, sahabat sekalian. Ya, saya kok lihat ini sering sedih. Coba lihat. Ini hanya dibangun menggunakan tanah liat. Atapnya hanya di sebelah kiri dan kanan saja. Ya, tengah-tengahnya tak beratap. Ya. Masjid yang ukurannya 30 kali 35 ini, sahabat sekalian, itu perjuangannya sudah sampai, ya, sampai di perbatasan Eropa, sampai di perbatasan Syria menjelang Rasulullah wafat, sampai di Afrika Utara. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab, dakwah Rasulullah ini, dakwah dinul Islam sudah sampai di 2/3 dunia. Ya. Seperti apa masjidnya? Apakah ada kubah? Gak ada. Apakah ada marmer yang mengkilat? Tidak ada. Ya. Lalu mengapa ini kita disebut juga dengan Masjid Allah? Ya. Nah, berarti masjid ini bukan kubah, bukan keramik, bukan karpet-karpet. Masjid ini adalah sebuah sarana perjuangan, bukan bangunan, sarana pergerakan. Ya, baik. Maka kemudian sahabat-sahabat sekalian, kami bukan kemudian mengajak teman-teman untuk tidak mementingkan pembangunan fisiknya, ya, tapi coba fokus dengan manusianya. Ya. Kita sibuk ngurusin masjid, tapi banyak orang kelaparan. Kita sibuk mengurusin masjid, mengganti keramik, membangun menara, tapi lupa menyediakan lapangan pekerjaan. Ya. Masya Allah. Ya. Saya tadi baru membaca artikel. Pada saat Rasulullah berhijrah ke Madinah, ya, itu hanya ada 67 sahabat, ya, yang dibawa ke Madinah. Saat itu penduduk Madinah hanya sekitar 1.500 orang. Dalam 10 tahun, sahabat Rasulullah berkembang menjadi 114.000 orang. 10 tahun, sahabat sekalian. Ya. Dan selama 10 tahun lewat masjid yang sederhana ini, ya, Rasulullah berhasil
membangun perekonomian, menekan kemiskinan, dan menciptakan konglomerat-konglomerat yang sangat kaya. Termasuklah salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf yang pada saat wafat meninggalkan harta sebesar 6 triliun rupiah. 6T itu kira-kira setara dengan Prabowo atau Sandi. Itu bukan termasuk tanah dengan bangunan. Itu uang cash dan kuda-kuda unta yang semuanya adalah artifal lancar. Bagaimana mungkin masjid yang sederhana seperti ini, ya, itu bisa menciptakan orang-orang hebat, ya, pengusaha-pengusaha hebat. Ya, berarti kan masjidnya Rasulullah berarti fokus betul dengan manusia, tidak fokus kepada bangunan. Inilah kritik yang kami sampaikan kepada sahabat sekalian, kepada kita semua. Ya, jangan terlalu fokus kepada bangunan, fokuslah kepada manusia. Oke, lanjut. Yang sebelah kiri ini sahabat sekalian adalah Masjid Al-Qaroun di Maroko, berdiri tahun 859 Masehi. Ya, jauh sebelum ada kerajaan Majapahit, jauh sebelum ada Mataram Islam, jauh sebelum ada NKRI. Ya, ini adalah universitas tertua di dunia. Ya, di Mesir ada, atau di Kairo ada juga Al-Azhar. Ini juga salah satu universitas tertua di dunia. Ya, sebagai perbandingan 859 Masehi itu, ya, bangsa Indonesia di Nusantara baru bisa membangun Candi Borobudur. Belum ada universitas. Di sana sudah ada universitasnya. Sampai sekarang masjidnya masih utuh dan aktivitas pendidikannya masih bertahan. Bahkan ribuan ulama setiap tahun dikeluarkan dari Masjid Al-Azhar ini untuk berdakwah di seluruh dunia. Ya, sudah ribuan tahun umurnya. Oke, tadi di luar negeri. Sekarang kita coba di Nusantara. Ini adalah Masjid Agung Demak yang modern. Ya. Masjid ini, ya, sekarang berbentuk seperti ini. Dulunya mungkin tidak seperti ini. Tapi Masjid Demak ini berhasil bertransformasi menjadi masyarakat Demak, lalu berubah menjadi Kesultanan Demak. Nah, sebagaimana kita tahu dalam sejarah, ya, Kesultanan Demak inilah yang kemudian dapat menggantikan kerajaan Majapahit. Ya. Dan yang menarik sahabat sekalian, walaupun kerajaan Demak sudah runtuh, tapi masjidnya masih utuh. Ya. Tapi saya ingin tekankan kepada, pertama adalah masjid ini, ya, itu bukan sekedar bangunan, tapi juga mampu menciptakan peradaban. Ya. Oke, apakah hanya ini saja? Kita coba lihat. Ini adalah Masjid Laweyan. Ya. Letaknya, ini Masjid Laweyan, letaknya di Kota Solo. Dari masjid ini bertumbuhlah peradaban yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang ini adalah kesultanan yang menggantikan Kesultanan Demak. Ya, ini didirikan oleh Raden Hadiwijaya. Ya, jadi Raden Hadiwijaya adalah ketua DKM-nya, kemudian berubah menjadi Sultan Pajang. Sama seperti Masjid Demak. Masjid Demak itu didirikan oleh Raden Fatah. Dia adalah ketua DKM-nya. Kemarin berhasil membangun peradaban dan kemudian menjadi Sultan Kesultanan Demak. Ya, jadi masjid sangat luar biasa fungsinya. Tapi masjidnya Sultan Hadiwijaya dan Sultan Demak itu berhasil ditransformasikan. Bukan sekedar masjid dalam bentuk bangunan saja. Baik, kita lanjut. Nah, ini Masjid Al-Anwar. Ada yang tahu ini di mana? Ada yang tahu? Di Lampung, Ustaz. Di Lampung, Masya Allah. Ya, masih ada yang masjidnya ya? Alhamdulillah masih, Ustaz. Ya, ini berdiri tahun 1839 Hijrah. Ya, saya yakin sebelum ini pasti ada lagi, tapi mungkin bukan bagian dari Kota Lampung. Saya mendengar dari Masjid Pagaruyung, tapi pasti ada hubungan dengan Masjid Al-Anwar ini. Ya, saya yakin juga ada hubungan dengan perkembangan Kota Lampung pada saat ini. Ya, nah ini masih bertahan teman-teman sekalian. Ya, masih bertahan, masih ada di Kota Lampung. Tapi nanti besok boleh dipelajari bagaimana masjid ini bertransformasi. Baik, saya lanjut. Ya. Ini adalah Masjid Kota Gede, Jogja. Ya, masjidnya sekarang masih ada, boleh nanti main ke Jogja lihat. Yang tadi saya ceritakan, Mataram Islam ini didirikan oleh Raden Sutawijaya dan dia menjadi sultan di kerajaan atau Kesultanan Mataram Islam. Yang hari ini mewarisi kebudayaan Jawa. Ya. Baik teman-teman sekalian, di sini ya masih ada jejak yang saya copy dari Google Map.
Ini masjid masih ada, coba lihat ini. Ini adalah peta lokasi yang saya ambil dari Google Map. Yang ada bintangnya ini adalah masjid besar Mataram Kota Gede. Di sekitar sini itu berdiri berbagai macam situs. Ada makam raja-raja Islam, ada makam raja-raja Mataram, ada 2 komplek, ya. Kemudian raja pertamanya Sutawijaya, Panembahan Senopati ada di sini, ya. Di sini di sekitarnya itu banyak sekali peradaban, jejak situs peradaban, termasuklah kemudian kerajinan perunggu, kerajinan logam, ya. Maka kenapa kemudian Mataram Islam bisa membangun kebudayaan di Pulau Jawa? Karena peradaban di sini sangat luar biasa. Dari mana? Dari masjid, teman-teman sekalian. Tapi bukan dari bangunan masjid, bangunannya seperti ini saja dari dulu, ya. Tapi orang-orangnya, jadi masjid sebagai sentra. Ya. Baik, di Kota Pontianak ini ada seperti ini. Ini namanya Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman. Ya, ini adalah cikal bakal berdirinya Kesultanan Pontianak yang mendirikan Sultan Syarif Abdul Rahman dan dia menjadi raja. Ya, coba lihat ini transformasinya. Sekarang Kota Pontianak sekarang ini teman-teman sekalian, sekali. Cikal bakalnya ya dari masjid. Ya. Jadi bukan istana yang mendirikan masjid, tapi masjidlah yang mendirikan istana. Ya. Karena istana ini adalah tempat untuk menata lingkungan, sementara masjid ini untuk mendidik para orang-orang pintar yang mampu menata lingkungan. Jadi masjid inilah cikal bakal dari masyarakat, dan masyarakat bentuk organ namanya. Baik, ini di zaman modern tahun 1912, ya, di Jakarta juga ada Masjid Langgar Kidul di Kauman, yang kemudian menjadi basis tumbuhnya Perserikatan Muhammadiyah. Ya, sekarang kita masih merasakan ini semua Muhammadiyah yang punya aset hampir 1.000 triliun ini, ya, ini berasal dari Langgar, berasal dari surau, berasal dari masjid. Sekarang sudah jadi Masjid Kauman. Dulu Langgar Kidul namanya. Ini Masya Allah, tabarakallah. Ya. Baik, jadi kesimpulannya sahabat sekalian, masjid itu dapat bertransformasi menjadi pusat peradaban. Yang kedua, masjid adalah awal peradaban, masjid adalah awal pergerakan, bukan akhir dari pergerakan. Yang keempat, masjid kita harus bertransformasi, terus bergerak, ya kan? Masjid harus bertumbuh, ya. Kemudian yang bergerak dan bertumbuh bukanlah fisiknya, tapi kontribusinya dan kemanfaatannya, ya. Baik sahabat sekalian, saya stop dulu sharing, banyak yang nyoret-nyoret nih. Lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah intinya strategi transformatif. Ya. Pertama, bagaimana kita aplikasikan kurikulum. Nah, ada berapa hal bagaimana kemudian kita bisa menjadi masjid kita bisa bertransformasi agar semakin besar kontribusi dan fungsinya. Satu pertama, ya, ini strategi yang tadi sudah dibahas panjang oleh guru kita, Gurunda Ustaz Lukmanul Hakim, ya, yaitu serahkan masjid kita kepada Allah, ya. Jangan klaim masjid itu punya ketua DKM, punya pengurus, punya yayasan, ya, punya kampus, ya. Masjid itu ya kepunyaan Allah, ya. Nah, kalau misalnya ini ya teman-teman masih menganggap bahwa masjid ini adalah masjid kalian, masjid kita, masjidku, ya kan, maka tidak akan pernah maju masjid kita. Ya, niatkan betul-betul. Kalau misalnya kita ingin berubah, serahkan masjid ini kepada Allah. Ya. Apa dasarnya? Ya, ini ada surat Ad-Jin ayat 18. Saya bacakan saja artinya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Masajida lillah. Ya. Maka jangan kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ada kata-kata di sini, masajidallah lillah. Ini kepunyaan Allah, ya. Kemudian ada kata-kata di sini, janganlah kamu menyembah seseorang pun. Seseorang pun itu berarti adalah manusia. Menyembah itu berarti kita patuh tunduk kepada seseorang. Kenapa ini menjadi penekanan? Ya.
Karena banyak masjid hari ini tidak menjadikan Quran sebagai manual book. Kalau masjid itu sudah kita serahkan kepada Allah, ya kan, maka manual booknya harus menggunakan manual book dari Allah. Apa itu manual booknya? Quran dan As-Sunnah, ya. Tapi kalau misalnya kita, ya, menganggap bahwa masjid kita ini adalah milik kampus, milik rumah sakit, milik organisasi, milik yayasan, maka ADRT-nya itu ADRT buatan manusia. Ya, yang berkuasa itu adalah pembina kok di yayasan. Kalau di kampus yang berkuasa adalah rektor. Ya, kita lebih takut kepada rektor, kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Ya kan, disuruh tanda tangan uang 150 juta, tapi yang diterima 50 juta kita mau. Karena kita lebih patuh kepada ketua kita dibandingkan kepada Allah. Masjid yang seperti ini, sahabat sekalian, jangan pernah bermimpi bisa bertransformasi. Ya. Jadi ada dua pengertian, ada masjid, ada musola. Ya. Banyak hari ini masjid yang hanya berfungsi sebagai musola. Contohnya apa? Kemarin saya sudah pernah menjelaskan ini. Ya. Di tempat kami ada Ayani Mega Mall, ya, mall terbesar di kota Pontianak. Dia punya masjid. Ya, dirikan masjid. Namanya Masjid Ayani Mega Mall. Tapi tidak ada kegiatan selain sholat. Walaupun dia bisa menampung 1000 orang sekali sholat Jumat, tetap saja kami menyebutnya sebagai musola. Apa itu musola? Tempat sholat. Ya. Kenapa kok disebut dengan tempat sholat? Karena kalau Ayani Mall-nya itu bubar, maka masjid juga bubar. Padahal masjid itu punya Allah. Harusnya diletakkan di tanah dan tidak boleh bubar. Ya. Yang kedua, masjid itu tidak akan pernah mungkin merubah Ayani Mall. Ya, misalnya penjaga-penjaganya dilarang menggunakan rok mini, tak boleh ada diskotik, tak boleh ada hiburan pada saat waktu-waktu sholat. Masjid tidak punya pengaruh di situ. Maka masjid seperti ini sebenarnya adalah musola. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Ya, kalau hanya masjid tempat itu menjadi tempat sholat saja, maka itu sebenarnya adalah musola. Walaupun masjid kita semua itu besar, lebih besar dibandingkan, ya kan, musola dalam pengertian kita hari ini, surau atau langgar. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut pelan-pelan. Apa strategi yang kedua? Strategi yang kedua adalah dirikan Baitul Mal berbasis masjid. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan Baitul Mal? Pada seminar sebelumnya sudah kami sampaikan detail, tapi ini saya ulangin lagi. Kalau kita ingin mentransformasikan masjid kita menjadi masjid yang lebih banyak fungsinya, lebih banyak kontribusinya, dirikanlah Baitul Mal. Karena Rasulullah, ya, mendirikan Baitul Mal pada tahun kedua Hijrah setelah mendirikan Masjid Nabawi. Baitul Mal inilah yang kemudian berhasil menjadikan masjid sebagai pompa air. Ya, pompa air itu hanya memindahkan saja untuk didistribusikan di kolam lain. Ya. Terus apa yang dimaksud dengan Baitul Mal, teman-teman sekalian? Ya. Nah ini, Baitul Mal itu adalah kencelengan raksasa. Masjid-masjid kita, ya, tidak akan pernah bisa punya peran besar terhadap masyarakat kalau hanya mengendalikan kencelengan yang kecil ini. Ini kita sebut dengan kencelengan semut. Kenapa? Karena kecil, ya. Yang bisa masukkan uang di situ hanya uang recehan. Kalau kita masukkan uang kertas maksimal itu 300.000. Ya. Ini sepertinya direkayasa oleh orang-orang Belanda dan penjajah. Dia nggak mau umat Islam, ya, itu memiliki kencelengan raksasa. Dia nggak mau umat Islam, ya, itu bisa memasukkan uang yang lebih besar, ya kan? Bukan kemudian teman-teman harus menghilangkan kencelengan ini, enggak gitu. Tapi cara berpikir kita sempit. Kalau misalnya kita mengandalkan uang, mengandalkan harta, hanya berasal dari kencelengan semut ini, ya. Otak kita menjadi sempit, sesempit lubangnya. Coba lihat lubang itu, kecil sekali, ya. Baik, lalu seperti apa? Nah, ini adalah kencelengan raksasa. Satu rumah, ini adalah kencelengan raksasa milik Masjid Kapal Munjalan. Ini 2 tingkat teman-teman sekalian. Ya, 2 tingkat, berikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat. Baik, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah strateginya. Setelah kita ini bagaimana kemudian kita bisa membangun kencelengan raksasa, ya. Strategi transformatifnya, ya. Yang pertama adalah Baitullah, ya. Yang kedua, kita mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, kita mendirikan Baitul Muamalah. Nah, 3 fondasi dasar ini, ya, yang menjadi dasar fondasi untuk berdirinya masjid menjadi pusat peradaban.
Ya, step by step ini harus kita lewati, teman-teman sekalian. Sekarang Baitullah sudah ada. Jangan berhenti, bikinlah Baitul Mal. Ya. Jangan berhenti juga, bikinlah Baitul Muamalah. Insya Allah, ketika ini 3 fondasi ini bisa dibangun, maka masjid kita akan lebih cepat bertransformasi, bukan sekedar menjadi tempat sholat saja, tapi juga tempat bermacam-macam kegiatan. Ya, pusat kegiatan sosial, pendidikan, ya, bisnis, ekonomi, politik, ya. Bahkan dalam skala yang lebih luas, ya, sebagai pusat untuk melaksanakan siasah. Ya. Baik sahabat sekalian, ini adalah strategi yang kedua. Kemudian strategi yang ketiga, ya, sebelum kita mendirikan Baitul Mal, ya, Baitul Mal ini, Baitullah kan sudah ada, yang belum ada adalah Baitul Mal, ya, maka dirikan Baitul Mal. Oke? Nanti Baitul Muamalahnya nanti akan tumbuh sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, sebelum kita mendirikan Baitul Mal, teman-teman sekalian, kita perlu terlebih dahulu, ya, membangun fondasi Baitullah, ya kan? Nah, apa itu fondasinya? Ini Baitullah, ini masih kita. Baitullah itu, jadi bait itu berasal dari kata bait. Bait itu adalah rumah, ya. Kemudian Allah itu Tuhan kita, jadi ini rumah Tuhan, rumahnya Allah. Bait itu, kalau penjelasan dari Ustaz Luqmanul Hakim adalah tempat kembali, ya, tempat kembali, ya. Berarti bait juga berarti sama dengan tempat kembali kepada Allah. Bagaimana kita menyusun fondasi Baitullah ini supaya betul-betul, ya, betul-betul sama dengan yang dikehendaki oleh Quran dan Rasulullah, ya kan, supaya Baitullah ini kuat menopang Baitul Mal. Yang pertama, teman-teman sekalian, ya, sebentar. Baitullah kita, ya, itu harus memiliki harus bisa meletakkan fungsi sebagai Baitul Sholah. Baitul Sholah itu ya rumah sholat. Ini pakai bahasa saya aja nih, saya nggak tahu juga bahasa Arabnya ini biar mudah diingat, ya, sebagai bahan pembelajaran. Jadi rumah untuk sholat. Rumah untuk sholat ini, ya, tentu saja sholat berjamaah, ya. Kenapa kita sebut dengan Baitul Sholah? Karena ini tempat kita untuk melaksanakan sholat. Di tempat melaksanakan sholat ini, ya, itu kita belajar banyak hal, ya, melatih kedisiplinan dan terutama adalah kepemimpinan, ya, memahami tentang bagaimana hubungan antara imam dengan makmum, sangat banyak hikmahnya. Maka ini kalau Baitul Sholah, masjid-masjid kita sudah biasa, ya, ini nggak ada lagi masalah. Tapi jangan berhenti di sini, teman-teman sekalian. Kita harus lengkapi dengan Baitul Quran, ya. Yang dimaksud dengan Baitul Quran bukan sekedar, ya, tempat untuk mengajarkan anak-anak mempelajari membaca Quran, tapi juga dikaji Quran itu. Di Masjid Kapal Munjalan kami tidak pernah membedah buku selain Quran. Nggak ada sama sekali. Kita gunakan Quran, ya, pengetahuan yang lain adalah pengetahuan sekunder, ya, untuk melengkapi saja. Sementara semuanya adalah buku-bukunya adalah buku Quran yang kita kaji. Nah, masjid kami itu sejak awal, ya, sudah menjadi Baitul Quran, tempat untuk mengkaji Quran. Semua konsep-konsep ini itu berbasis pada Quran. Apalagi puzzle yang ketiga, Baitul Jamiah. Ini rumah masyarakat, rumah jamaah, ya. Silakan jamaah mau tidur, mau ngopi, mau makan, mau apa segala macam. Jadikan itu tempat berkumpul, ya, tempat berkumpul bersama, tempat mengembangkan solidaritas, ya. Jangan ditutup, ya. Jadikan masjid itu sebagai tempat berkumpul, ya. Maka ini harus kita pikirkan bagaimana supaya masjid kita menjadi Baitul Jamiah, bukan baitulnya, bukan rumahnya di ketua DKM atau pengurus DKM, tapi rumahnya jamaah, ya, rumahnya jamaah. Ini akan kita bahas tuntas pada lain waktu. Nah, barulah kemudian setelah orang-orang berkumpul, masjid kita harus berfungsi sebagai Baitul Siasah. Siasah ini adalah cara kita, taktik kita untuk mengalokasikan atau mendistribusikan manusia. Ketika sudah banyak orang-orang di masjid berkumpul, baru kita tai chi masterkan, kalau istilah Ustaz Luqmanul Hakim, ya, kita arahkan mereka, ya, untuk mengelola Baitullah, ya, sebagai imam, sebagai makmum, sebagai santri, untuk mengelola jadi marbut, kemudian untuk mengelola Baitul Mal dan mengelola Baitul Muamalah, ya. Nah, ini adalah tugas kita, ya. Tapi kalau tidak ada orang yang berkumpul di masjid, yang nggak ada anak-anak muda, nggak ada emak-emak, kalau istilah Ustaz Luqman tadi, maka kita tidak bisa mengalokasikan, ya.
Jadi setelah tempat berkumpul, kita harus menjadikan masjid kita sebagai tempat bersiasah. Berarti harus ada orang yang mengaturnya. Siapa yang bisa kerja apa, ya. Siapa yang bisa berkontribusi apa. Inilah kemudian menjadi basis ya dari Baitullah. Kalau sudah ada ini, maka Baitullah kita akan kuat. Dan setelah kita kuat, barulah kita bisa mendirikan Baitul Mal. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah Baitul Mal kita, teman-teman sekalian. Ya, Baitul Mal yang berhasil kita dirikan tahun 2014. Kemarin sudah sempat saya bahas di seminar pertama. Ya, Baitul Mal ini memiliki jiswab bulan September tahun 2020, ya kan, 7 miliar rupiah. Ini data lama. Ya, dari zakat, infak, dan wakaf. Ya. Ini tidak bisa dikumpulkan menggunakan kencelengan semut. Hanya bisa dilakukan dengan kencelengan raksasa. Ya. Maka dirikan Baitul Mal, ya, untuk agar kita bisa mentransformasikan masjid-masjid kita. Ya. Nah, ini bulan penerimaan jiswab bulan Februari, ya, tahun 2021. Alhamdulillah, atas izin Allah, ya kan, BMI kita, masjid kita semakin dipercaya. Alhamdulillah bisa mengumpulkan jiswab sebanyak 9 miliar rupiah. Ya. Dan sekali lagi, ya, dana ini kita gunakan untuk mentransformasikan masjid kita, sehingga masjid kita bisa, walaupun kecil, bisa ada di mana-mana. Ya. Sebentar yang kemarin saya sudah cerita banyak tentang Masjid Kapal Munjalan. Ya. Bagaimana 9 miliar ini bisa bisa kita gunakan, ya, untuk menyuplai kebutuhan 300.000 anak yatim dan santri penghafal Quran dari gerakan infak beras yang diberikan oleh Gurunda Ustaz Munul Hakim tahun 2012. Ya. 9 miliar rupiah. Sahabat sekalian, nah ini bagi teman-teman sekalian yang ingin mendirikan Baitul Mal, ya, ingin perkuat Baitullah, kemudian mendirikan Baitul Mal dan mentransformasikannya, silahkan ikut, ya, Pelatnas Masjid Bilioner angkatan ketiga. Nanti insya Allah akan dibagikan linknya, membernya dari teman-teman KPW Lampung. Silahkan ikut. Ya. Nanti kita akan bagi, ya, akan kita perbaiki. Teman-teman boleh ikut kolektif, ya, boleh ikut kolektif, ya, per masjid, ya. Kemudian nanti masjid-masjid yang sudah ikut pelatihan ini akan kita instalasikan Baitul Mal Masjid. Ya. Apa itu Baitul Masjid? Baitul Mal, ya, yang didirikan untuk membangun atau memakmurkan masjid. Ya. Oke, tujuan dari pelatnas ini adalah agar supaya masjid sahabat-sahabat sekalian punya kencelengan raksasa. Ya. Apa itu kencelengan raksasa? Baitul Mal. Ya. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. Kapur baru dalam peti, pohon damar jadi pedati. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Makan bakwan, minum air selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair, Bung Ben. Yang alhamdulillah hari ini telah membagikan, ya, strategi transformasi bagaimana Masjid Kapal Munjalan bisa jadi luar biasa seperti itu. Mungkin izin Bung Ben, mungkin di sini tidak semua partisipan yang hadir ikut acara pra kemarin. Jadi jadi mungkin ada yang belum mengenal lebih jauh tentang Kapal Munjalan. Saya izin untuk mengulang review terkait dengan program yang luar biasa ini. Mohon dikoreksi kalau ada kekurangan. Bapak Ibu semua yang kami hormati, ini adalah momen penting buat Bapak Ibu, buat kita semua, buat generasi anak-anak kita selanjutnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya baru ini melihat sebuah program, sebuah transformasi yang memang luar biasa sudah ditunjukkan dan dibuktikan oleh Masjid Kapal Munjalan dari Kalimantan Barat, Pontianak, ya, bukan di Pulau Jawa, bukan di Sumatera, tetapi memang di sini sebuah masjid kecil yang berada di dalam gang yang 95%-nya adalah non-muslim. Kebayang Bapak Ibu semuanya bagaimana masjid ini bisa survive dan tumbuh luar biasa. Namun dengan istiqomahan dan juga perjuangan para perintisnya, termasuk Tuan Guru Luqmanul Hakim, luar biasa bisa menyalurkan ziswaf Baitul Mal yang begitu mendatangkan keberkahan untuk banyak jamaahnya, luar biasa. Dan yang saya ketahui bahwa jiswab ini dengan metode terima kasih, ya Bung Ben ya? Ya. Bagaimana metode itu? Metode yang terima dan kasihkan.
Jadi bukan metode yang memang untuk simpan pinjam dan sebagainya, Bung Ben ya. Bagaimana cerita awal kemarin bahwa saldo masjid tersebut bahkan di awal-awal itu 0. Jadi mungkin paginya nyampe, diterima, sorenya sudah diberikan lagi. Luar biasa. Dan izin share, Bung Ben, luar biasanya bahwa di dalam program-programnya juga ada program wakaf dan sebagainya, ada tijaroh, di mana Masjid Mung Jalan adalah masjid yang memiliki bisnis tijaroh, yaitu toko roti ya, mungkin ya, dan bisa menyerap 100 lebih ya karyawan pekerja dari daerah tersebut. Bayang Bapak Ibu, masjid bisa membuka lowongan pekerjaan segitu besar. Masjid yang memiliki 8 satpam, Masya Allah, dan juga bisa menjaga tidak hanya masjid, tapi juga komplek perumahan yang mayoritas adalah muslim. Dan kebayang lagi Bapak Ibu, masjid ini juga memiliki rumah sehat, di mana rumah ini sengaja disiapkan untuk berkhidmat kepada umat, di mana ibu-ibu yang sedang hamil bisa cek USG di sana, Masya Allah. Benar ya Bung Men ya? Iya, iya. Masya Allah, gratis. Dan masjid ini juga memiliki SPBU. Coba, masjid memiliki SPBU yang mana masjid ini memberikan bahan bakar secara gratis juga kepada masyarakat yang membutuhkan, apalagi masa-masa pandemi seperti ini, masa sulit. Bagaimana Allah datang keberkahan dari Jiswab 9 miliar di Februari, Masya Allah. Begitu banyak donatur yang percaya. Kenapa? Karena diterima dan dikasih dan benar-benar sampai dan terasa, Masya Allah. Bahkan ada sodakoh buah ya Bung Ben ya, pada non-muslim. Juga di sini juga ada wakaf mobil puluhan bahkan. Dan juga ada 3 Alphard tadi yang disediakan oleh para donatur yang luar biasa. Juga saat ini kapal Mung Jalan sedang membangun Manzalan Tower, yang mana di dalamnya adalah tempat akses pendidikan dan penginapan. Masya Allah, luar biasa. Dan Alhamdulillah dengan program-program yang memberdayakan ini sudah bisa menyantuni 300.000 anak yatim. Dan juga sedekah beras melalui Paskas, Pasukan Amal Soleh, sebesar 700 ton seluruh Indonesia kurang lebih. Dan Masya Allah, tabarakallohnya atas keberkahan itu juga barusan kemarin juga ada yang berwakaf tanah sebesar 30 hektar senilai 60 miliar, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa menjadikan masjid-masjid yang ada di Lampung, yang ada di Indonesia seperti itu, Masya Allah. Kalau boleh tadi diakhiri dengan pantun, saya ingin mewakili mungkin dengan sebuah quote atau puisi ya, saya kurang tahu. Silakan Mas Agung. Masya Allah. Kalau dikatakan bahwa masjid, bahwa ada film yang namanya Yang Dirindukan ya, bahwa saya ingin mengatakan bahwa Masjid Kapal Mung Jalan salah satu masjid yang dirindukan. Masya Allah, bagaimana dirindukannya masjid ini oleh ibu yang menginginkan anaknya rajin sholat di masjid. Dirindukan ayah yang ingin anaknya menjadi soleh. Dirindukan anak yang ingin berkarya dan mendapatkan wadah. Dirindukan umat karena menjadi pusat beramal soleh yang mengagumkan. Bagaimana tadi dari kisahnya, cerita dari Ustadz Lukman bahwa anak mudanya, milenialnya, itu sangat dekat, sangat dirangkul oleh Masjid Mung Jalan, di mana mayoritas bahkan tim kreatifnya adalah, bahkan manajemennya adalah milenial. Bagaimana itu bisa diwujudkan ketika anak-anak mudanya sulit untuk diajak ke masjid. Tetapi ini luar biasa, insya Allah sebagai pelindung dari pergaulan bebas, dan juga insya Allah juga sebagai penerus generasi Robani. Amin ya Robbal Alamin.